Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Altri dan juga Mbak Yuli yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami ngobrol-ngobrol santai di sini di podcast kami sini. Dan kami sangat berterima kasih ya, 6 tahun yang lalu kita pernah bertiga seperti ini. Dan mungkin agak ada perbedaan, dulu saya masih kecil. Iya betul. Imut-imut ya. Sekarang sudah besar, amin-amin. Itu yang dinamakan pertumbuhan. Iya betul. Semoga sehat. Amin amin. Baik Mbak Yuli, Mas Altri, alhamdulillah ini masih bisa bersua kembali, masih juga berdua, duet maut ya, tumbuh-tumbuh orang mengatakan. Iya betul iya. Pasangan yang chemistry-nya dapet, dan ini punya kegiatan ataupun usaha yang namanya PAUD Terpadu Bintang, yang dulunya mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu kayak gimana merintisnya, dan sampai sekarang ini sudah tidak bisa dibohongi lagi secara kasat mata, sukses luar biasa PAUD Terpadu Bintang ini. Mungkin dari Mas Altri sendiri nanti disambung dengan Mbak Yuli, kayak gimana ketika pengelolaannya sehingga dari tahun ke tahun ini tidak semakin menyusut tapi semakin berkembang pesat gitu. Mas Altri seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Dinda. Awal mula itu memang menjadi suatu momentum sejarah buat kami. Memang pada awal kami pendirikan, saya kan kebetulan bukan asli orang Jepara. Oh gitu ya. Saya masuk di, saya asli Boyolali. Boyolali. Jadi Terus saya ketemunya itu di Semarang waktu itu, sama di tengah-tengah memang tikumnya di sana gitu ya. Tapi COD di sana, cuma akhirnya saya yang ikut ke Jepara. Dan alhamdulillah saat itu saya mulai merintis itu di tahun 2006 Mbak. Di 2006, tepatnya di tanggal 24 Juli 2006, setelah beberapa hal yang kami plan bersama istri. Dalam saat itu kami sudah memiliki satu anak waktu itu. Usia berapa itu? 2 tahun ya. Dan itu yang salah satu hal menginspirasi bagi kami. Dan ketika itu juga sekolah PAUD di Jepara itu masih bisa dihitung gitu ya. Iya betul, masih bisa dihitung, masih ada 4 atau berapa itu. Dan itu yang menginspirasi kami untuk berkecimpung untuk di dunia pendidikan. Kebetulan saat itu kami lulusan dari pariwisata sama, tetapi ketika kami masuk di Jepara, kami meneruskan pendidikan di UMK saat itu di tahun 2000 ya. Udus hanya saja saat itu kami di jurusannya itu Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris. Itu kami memulai merintis awal dengan bimbel. Jadi bimbingan belajar dengan nama Bintang Kartini itu. Kemudian kami mencoba untuk mengembangkan perintisan dengan inspirasi anak kami menjadi PAUD yang berawal dari 1 murid waktu itu. Satu murid. Jadi anak saya sendiri belum masuk waktu itu 2006 itu hanya 1 murid. Dan kami masih menggunakan lokasi kamar. Jadi kamar, iya 1 murid di kamar di lantai 2 kami kebetulan memang kosong. Ngomong berdua? Belum. Jadi kami waktu itu sudah memiliki 2 guru. Iya, sudah 2 guru mengawali untuk di PAUD Bintang itu. Kemudian di tahun pertama sampai kita sudah bisa menyelesaikan tahun pertama itu anak lulus itu ya, istilahnya wisuda gitu ya. Wisuda itu ya waktu itu kita lepas di halaman sekolah itu waktu itu kita punya tempat kecil gitu ya untuk seremonialnya. Kemudian di tahun kedua kami punya 3 murid. 3 murid yang notabene keluarga kami sendiri. Jadi anak saya 1, anaknya kakak masing-masing 1, yaitu menjadi sejarah kami. Kemudian di tahun ketiga mulai masyarakat sekitar mulai mengenal, mulai masuk sampai detik ini alhamdulillah. Dan memang tidak hanya di lingkungan Jepara kota, bahkan di beberapa kecamatan luar yang sampai di kami, alhamdulillah kami bisa menyebarluaskan dari sekolah kami, ikut memberdayakan guru-guru kami yang notabene juga rumahnya jauh-jauh. Jadi mulai ada yang di Sampembang, Sringguyangan, Kaliaman, PLTU, Gotri yang arah yang ke selatan ya, di Bateale, di Kalinyamatan, alhamdulillah seperti itu. Dan harapan kami
mudah-mudahan keberadaan kami itu menjadi suatu momentum juga bagi kami juga ikut dalam partisipasi kami. Jadi kami punya usaha, kami juga bisa menyediakan lapangan kerja. Dan sekarang berkembang pesat menjadi sekarang seperti ini, itu ada berapa ruangan lokal? Ini sampai saat ini ada 9 ruangan, Mbak. 9 ruangan, kemudian kita juga sudah lengkapi ada 1 aula. Jadi memang khusus aula kebetulan karena lokasi ya, kalau di lokasi kami agak sempit jadi udah habis itu lokasinya. Jadi aula kami buat di lantai 2 dan memang kami sengaja digunakan untuk pertemuan wali murid. Jadi dengan harapan ketika ada pertemuan wali murid itu tidak akan mengganggu pembelajaran anak-anak. Berarti tempat pembelajaran lantai 1. Ada aula lantai 2. Iya, lantai 2. Kemudian juga sudah kami lengkapi ada UKS, kemudian ada ruang pendaftaran, ada ruang komputer juga ada dan juga musola. Itu juga sudah tertata juga. Sekarang gurunya ada berapa itu, Pak? Sampai hari ini ada guru 9, tenaga kependidikan 1, kemudian ada bagian tata usaha juga 1. Iya. Seluruhnya 11. 11, iya betul. Iku bayaran KB. Alhamdulillah. Keren ya. Yang awalnya 1 murid. Iya betul. 2 guru. Iya. Terus kemudian wisuda berkembang menjadi 3 murid. Dan alhamdulillah sendiri. Salah satu guru yang mengawali saat itu kurang lebih di tahun 2008 ya. Itu masih bertahan sampai saat ini. Dari mulai lajang sampai sudah punya putra 2, alhamdulillah masih membersamai kami di Bintang. Karena mungkin Mas Altri dan Mbak Yuli ini sangat sabar sehingga mereka kerasan gitu ya. Yes, mudah-mudahan gitu ya. Alasannya mungkin itu. Ikut Mas Altri dan Mbak Yuli ini enak gitu. Gimana? Apa ikut saya aja? Ya mungkin guru itu loh. Iya. Gini Mas, saya itu tertarik dan sangat simpati ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mbak Yuli dan juga Mas Altri sebagai sosok pasangan yang bisa bekerja sama dengan baik, kompak sampai sekarang. Dulu saya juga bersama Mas Altri dan Mbak Yuli 7-6 tahun yang lalu, sekarang juga masih tak undang juga masih berdua. Iya. Gak ada ganti-gantinya gitu. Dan ini menginspirasi kami semua menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, sehingga usaha-usaha pun kayaknya lancar saja gitu ya. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini juga kayaknya itu kok ya ada aja gitu, rezekinya ngalir aja. Ini kan menginspirasi kita. Gimana sih caranya menjaga kekompakan, chemistry-nya. Orang mengatakan itu duit maut, itu tumbuh untuk tutup gitu. Mbak Yuli mungkin sebentar ya, ini saya mau mensepil Mbak Yuli kejujurannya kayak gimana ini. Nanti kalau Mas Altri nakal-nakal ngomong aja. Kita enak ono CCTV ini gini gak berani saya. Iya, terima kasih Mbak Dinda. Jadi alhamdulillah kalau 6 tahun yang lalu memang kami sempat kesini ya berdua dan hari ini juga datang berdua ya lagi. Dengan pasangan yang sama ya Mbak ya. Mudah-mudahan enggak bosan ya Mbak ya. Saya sangat suka. Jadi gini Mbak, memang kami tuh di awal-awal dari mulai sebelum berdua dari masih sendiri-sendiri. Dari hati yang berbeda kita disatukan, itu nanti kita mempunyai komitmen untuk ke depan itu supaya apa, supaya kita itu tidak terus sendiri-sendiri karena sudah bersatu. Jadi apapun perbedaan ya harus bisa, bagaimana perbedaan itu bisa kita atasi, kita antisipasi gitu ya. Yang paling pasti, yang paling penting adalah kepercayaan. Support. Kepercayaan, support itu yang paling penting. Jadi karena memang di sini kebetulan kita satu ini ya, mungkin satu profesi, jadi saling bisa memahami, ngeten nggih, kalau misalnya ada mana yang dari Mas Altri kurang, saya bisa kasih masukan, ya bisa nutupin. Nanti kalau misalnya dari saya ada yang kurang, ya harapannya ya saling mengisi gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita juga diskusikan. Misalnya kita saat ini kan ada juga nih Mbak, kita ada di bimbelnya itu tadi, berawal memang dari bimbel dulu ya. Berawal dari bimbelnya. Kasih nama Bintang itu bimbingan anak tangkas ya Mbak, awalnya itu gitu awal-awal pertama kali muncul nama Bintang itu bimbingan anak tangkas Mbak. Les bahasa Inggris waktu itu muridnya sekitar 90 anak. Waktu itu ya. Jadi
materi atau Kreatif pelajaran sekali bahasa ya. Inggris itu ya itu sebelum PAUD-nya lahir malah. Segalanya loh ini. Itu kita dulu yang ngajar berdua itu. Berdua ya. Karena memang kita satu profesi yang sama, jadi kalau pas saya punya kelas, Mas Hati juga ada kelas, lama-lama kita bisa ngambil guru dari luar untuk bimbelnya itu. Kita berkembang di bimbel untuk di mata pelajaran yang lain sampai saat ini SD, gitu. SMP itu nggih. Jadi kita saling menguatkan itu aja yang paling utama. Jadi tidak saling melemahkan. Jadi saling menguatkan itu nanti insya Allah akan semakin kuat gitu. Jadi apapun kita programnya gini, oh iya nanti kita diskusikan bersama, kita kuatkan, memang itu bagus kita kuatkan. Jadi itu aja kuncinya sih Mbak, saling menguatkan, percaya. Gak pernah nakal-nakal gitu. Enggak juga ya. juga. Cuma kalau saya gini Mbak, pada dasarnya kalau secara kita keluarga itu memang terus terang kalau orang melihat memandang seorang suami itu memang harus dihargai, harus dihormati, oke lah gitu ya. Tetapi saya tidak istilahnya terus jaim gitu ya Mbak. Saya harus jaim, harus gengsi di hadapan istri ataupun dianggap orang lain. Saya nggak seperti itu. Taruhlah gini, kami saling berbagi, kami saling mengisi betul. Jadi saya juga tidak menghindari bahwasanya kata-kata ini bukan pekerjaan saya, enggak. Bener, jadi begitu ya. Jadi ketika istri itu di rumah misalkan sedang masak gitu ya, kok tiba-tiba ada apa belum selesai, kok saya harus menyelesaikan cucian, ya saya nyuci Mbak. Jadi gitu, ketika itu saya harus nyuci, saya harus jemurin pakaian, mungkin istri waktu itu mungkin harus ada panggilan kemana, saya harus meneruskan goreng. Iya. Apalagi kalau pagi. Memang Mbak. seperti kalau itu. Pagi itu kan segala sesuatu harus sat ya, karena kita juga diburu jam sekolah, anak sekolah. Jadi kita tuh bagi tugas. Dan insya Allah juga kalau saya sebagai istri memberi minta tolong ke suami itu juga ya yang sekiranya wajar memang bisa dilakukan gitu. Dan alhamdulillah Mas Aldi juga nggak terus nggak mau ini kan bukan tugasku enggak gitu. Alhamdulillah jadi bisa saling mengisi, saling membantu itu. Jadi kita tidak terus ya kalau masak ya itu tugas istri aja. Gitu. Nyapu aku ya enggak gitu. Jadi kita kerjakan bareng-bareng gitu. Jadi kalau pas sore itu saya masak, mungkin Mas Altri yang bersih-bersih gitu. Jadi semuanya selesai karena apa yang ada saat ini tuh milik kita bersama, bukan milik saya sendiri atau miliknya Mas Altri gitu. Jadi kita yuk bareng-bareng. Kalau udah selesai ya kita keluar bareng-bareng, cari angin bareng-bareng. Itu kuncinya ya. Jadi gitu aja sih Mbak. Jadi nggak ada yang sehingga bisa langgeng sampai sekarang gitu ya. Alhamdulillah. Saling pengertian, betul. Iya. Saling pengertian, terus percaya. Saling membantu. Iya, baik. Dan itu menginspirasi kita semua. Semoga yang melihat podcast ini, yang mungkin agak-agak sering cekcok, jadi dirubah gitu ya. Iya betul. Termasuk kita semua. Ya mungkin kalau kaitannya dengan cekcok ya Mbak, mungkin kalau orang bilang bahwasanya makanan itu butuh bumbu ya mungkin ya. Itu hal yang wajar mungkin selama kita bisa menyikapi saja kan gitu. Oke lah, sekali waktu mungkin ada seperti itu, tapi istilahnya kita tetap kembali ke masing-masing personal. Makanya saya bilang ketika kita orang Jawa bilang rebutono salah ojo rebutan bener iya gitu ya. Jadi ketika ada sesuatu itu rebutan salah, mesti kan kita masing-masing saling memaafkan. Maaf ya aku gini, dia juga gitu ya, aku juga maafkan gitu. Kita nggak gontok-gontokan gitu loh, kayak yel-yelan gitu. Enggak sekarang, nanti 5 hari lagi saling memaafkan. Iya, betul. Bercanda loh Mas. Kembali ke topik ya Mas ya, ke tema yang kita angkat tentang PAUD terpadu bintang itu tadi, bagaimana pengelolaannya. Kemudian kalau ada kendala-kendala selama ini yang dulu muridnya cuma 1, sekarang muridnya ada ratusan ya Mas ya. Itu gimana cara pengelolaannya sehingga semuanya percaya kepada PAUD terpadu bintang? Kayak gimana Mas Altri? Gini Mbak, pada dasarnya sebenarnya ini juga bukan rahasia umum juga, bahwasanya itu menjadi sebuah komitmen sebuah lembaga, bahwasanya layanan yang sudah digelontorkan untuk dimunculkan, diberikan kepada masyarakat itu tentunya harus betul-betul diberikan sesuai dengan kualifikasinya. Ketika kita memang di jalur non formal di pendidikan anak usia dini, otomatis mau tidak mau kita juga harus mengadopsi bagaimana tata cara pembelajaran anak usia dini. Dan itu juga tidak terlepas dari bekal-bekal untuk guru-guru kita. Jadi guru-guru kita juga harus kita bekali dengan basicnya. Tidak sekedar mereka masuk sehilo hai anak-anak gimana kabarnya dan lain-lain, tetapi harus bagaimana tahu tata cara mengajarnya. Pola pengajaran anak usia dini itu seperti apa kan gitu ya. Dan alhamdulillah
ini dari guru-guru kami juga sudah hampir 90% itu sudah sarjana pendidikan anak usia dini, dan masih ada 2 dalam proses. Jadi ini kuliah, jadi ini kuliah lagi untuk ke sarjana pendidikan usia dininya. Jadi salah satu yang kami usulkan itu, kemudian unggulan-unggulan dari penata laksanaan yang kami berikan layanan itu memang kami serahkan ke masyarakat. Mengapa? Karena nanti yang akan menjadi tim penilai itu masyarakat. Oh iya, ternyata saya taruh di Bintang itu outputnya bagus. Perubahan dari anak sebelum sekolah sampai sekarang anak lulus itu semakin hari semakin baik. Dan itu grafik yang kami tata, yang kami goreskan itu bukan berasal dari penilaian kami, Mbak. Jadi memang dari orang tua murid. Kenapa? Akhirnya dari orang tua murid itu menjadi sebuah momentum juga. Ternyata ada beberapa menjadi sejarah, Mbak. Karena dari generasi ke generasi, satu keluarga itu 4 generasi itu kembali ke kami. Kakeknya, adiknya. Legendaris sih. Sampai seperti itu. Dari situ kita yakin ternyata orang tua masih yakin dan percaya kepada kami gitu ya. Jadi itu yang nggak mudah. Iya, kok dari anak yang pertama sampai punya adik lagi itu masih sana. Keponakannya iya betul. Buyutnya ke situ. Dan mungkin kalau cucu ada ya, kita dulu waktu itu punya murid bimbel, mamahnya itu murid kami. Sekarang anaknya di situ. Bahkan terakhir itu kemarin saya didatangi satu tamu, Mbak. Kebetulan kan saya ada profesi Pranoto Coro Manten itu minta saya ngacarani manten. Dan saya betapa terkejutnya ternyata yang jadi manten itu murid saya TK, Mbak. Murid playgroup. Ya Allah, betapa sudah tuanya saya itu akhirnya. Mungkin nggak kebayang dulu ya kalau mungkin muridnya itu SMA, bentar lagi kan menikah ya mungkin jadi Pranoto Coronya ya. Nah itu murid playgroup itu. Menikah kemarin yang jadi Pranoto Coronya Pak Gurunya. Betapa tuanya kita berarti. Mungkin dia sudah punya nazar mungkin ya. Nanti kalau saya menikah Pak Guru sama Pak Altri yang jadi Pranoto Coronya mungkin. Sepertinya malah mungkin lupa ya mungkin ya. Karena kebetulan yang nganter itu memang keluarganya ke tempat saya itu. Tidak tahu kalau ternyata yang ini. Ternyata yang datang kok ini gitu ya. Apa sih yang bisa disampaikan kepada masyarakat ya supaya menjaga kepercayaan putra-putrinya bisa masuk di PAUD Terpadu Bintang ini? Mungkin program-programnya yang menarik atau kegiatan-kegiatannya, ekstrakurikulernya dan lain sebagainya. Mas Altri apa? Intinya memang gini, Mbak, bahwasanya kami berusaha untuk memberikan yang terbaik sesuai dari plan perencanaan kami, dan tentunya kami juga ingin memunculkan apa yang sudah kami gelontorkan sebagai program itu terwujud. Pertama itu. Selanjutnya kami juga mohon kepada masyarakat sekitar itu untuk tetap memiliki perasaan percaya kepada lembaga. Jadi jangan mudah percaya dengan kasakusuk di luar yang sekiranya kurang pas di luar. Jadi misalkan ada informasi Bintang itu seperti ini, wah masuk sana itu mahal sekali sampai ini. Itu mohon bisa dikonfirmasi dengan pihak lembaga, karena memang beberapa kali kejadian seperti itu. Kenapa? Nggak berani saya, Pak. Lu nggak berani kenapa? Itu di Bintang itu mahal sekali. Iya, tapi kan pelayanannya ya. Akhirnya setelah kembali sudah konfirmasi aja, silahkan ke lembaga ketemu saya. Setelah kembali, ternyata kok beda. Iya, ternyata apa yang tersampaikan di masyarakat pada umumnya itu ternyata tidak sesuai yang mereka temukan gitu. Jadi Mas Altri gini ya, untuk PAUD Terpadu Bintang itu sendiri kan di sini ada gurunya yang sekitar tadi ya 11 orang yang sudah percaya dan sangat menyukai untuk mengajar di situ. Setidaknya mungkin bisa disepil di sini Mbak Yuli sekarang ya, menjadi seorang guru yang profesional dalam mendidik anak-anak sekecil itu. Tadi kan sempat disepil di sini bahwa itu mulai usia 2 tahun ya. Ini nggak gampang loh. Nggak gampang banget gitu loh. Gimana supaya guru itu bisa menjadi seorang guru pendidik yang profesional dengan momong anak di usia 2 tahun. Gak semudah membalik telapak tangan. Tentunya itu butuh keuletan, butuh benar-benar kesabaran yang tulus, kasih sayang dan lain sebagainya.
sebagai seorang ibu, seorang guru, Mbak Yuli gimana dalam membimbing para guru yang menjadi supaya guru itu guru-guru yang profesional. Kalau guru males, muridnya juga akan males. Iya, betul. Seperti apa itu? Iya, jadi gini Mbak Dinda, kalau di lembaga PAUD itu pasti ada murid, ada guru. Ya, jadi ada murid, ada guru. Nah, guru PAUD ini sendiri memang mempunyai peran yang cukup besar, mempunyai peran yang sangat berarti karena seorang guru PAUD itu akan menjadi model ya, modelnya anak-anak. Jadi bagaimana Bunda, kalau di tempat kami itu panggilnya Bunda ya. Jadi anak itu akan merasa dekat dengan gurunya, guru juga akan merasa dekat dengan anak-anak muridnya ya. Kalau mereka manggilnya Bunda, bantu ini Bunda, misalnya seperti itu ya. Jadi untuk menjadi guru profesional dari awal itu namanya guru itu kita selalu berikan pijakan-pijakan, Mbak. Kita berikan pijakan-pijakan, kita berikan pelatihan-pelatihan gitu ya. Kebetulan memang saat ini hampir guru kami dari sarjana anak usia dini, tetapi itu juga kita tidak serta-merta yakin kalau yang didapatkan dalam teori itu nanti akan sama dengan prakteknya. Ternyata prakteknya tuh lebih heboh, lebih unik, lebih indah dan lebih sebagainya. Nah, itu yang kita berikan pembinaan ke guru yang tentunya kita di sini meskipun kita tuh punya guru ya Mbak ya, itu kita tetap menjadi satu kesatuan. Jadi tidak terus kalau saya bisa memberitahu, saya juga harus bisa menjalankan. Kalau saya bisa ini, kita itu harus bisa memberi contoh buat guru-guru. Jadi jangan kita itu minta guru begini-begini tapi kita sendiri nggak bisa. Ya itu. Jadi sehingga alhamdulillah bunda-bunda atau guru-guru kami itu bisa dalam tanda petik kerasan ya, tadi yang disampaikan itu banyak guru kami mulai dari single sampai punya suami punya putra ya, anaknya sudah SMA sekarang tuh masih di situ ya, karena kita ada kerjasama yang baik, kita seperti keluarga ya, meskipun di dalam dunia pekerjaan itu kita profesional ya, tapi kita tidak terus saya pimpinannya, kamu bawahan begitu enggak, tapi kita katakanlah memanusiakan manusia gitu ya, jadi saling menghargai. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya, sehingga guru itu tidak dikit-dikit langsung kabur. Apalagi menghadapi anak usia dini ya Mbak. Nyun sewu, kalau seorang ibu menghadapi satu anak saja dengan usia 2 tahun lah, mungkin di rumah aja sudah repot. Aduh ini udah, apalagi mungkin anaknya pas kembar atau 2. Nah sekarang bisa kita bayangkan kalau guru PAUD satu kelas itu memegang 10 atau 12. Anaknya Nyun sewu itu dari beda orang tua ya kan, beda karakter yang berbeda dari berbagai perbedaan lingkungan. Strata beda. Kami itu juga dari jauh-jauh ya Mbak ya, jadi dari seperti dari Bangsri, Kaliaman, Kalinyamatan, Gawa itu ada. Jadi mungkin dari segi lingkungan sosial juga beda-beda, tetapi dengan kita memberikan pijakan-pijakan ke guru kita, pembinaan-pembinaan ke guru itu, insya Allah lama-lama guru itu akan semakin bisa bekerja dengan hati. Yang paling penting itu bekerja dengan hati. Itu yang kita pesan kepada guru-guru PAUD ya Mbak, karena notabene kalau guru PAUD itu honornya itu 1 juta. Sabar, jujur dan tawakal. Insya Allah akan dapat berkahnya ya. Itu makna dari 1 juta ya. Iya. Kalau tidak dari hati Mbak sudah kabur tahan dari di situ ya. Tapi alhamdulillah ini yang di tempat kami, tak pikir-pikir ini dengan maraknya pabrik, mungkin akan banyak pindah-pindah, banyak kabur yang ke pabrik. Tapi banyak pindahnya itu gara-gara dari tempat kami single, mereka dapat suaminya orang luar kota, ikut menjadi hak suaminya. Nah itu ada pindahnya karena ikut suami. Iya, ada yang suami. Itu wajar gitu. Tidak bisa kita cegah. Nah itu kalau kita tidak memberikan pembinaan ke guru, bagaimana cara mengatasi anak-anak usia dini. Kalau kita bisa memberikan pembinaan ke guru-guru itu kan berarti kita juga harus bisa gitu. Nah, jadi tidak hanya kalau orang ngomong tok. Itu ya istilah apa gitu ya gitu ya. Jadi orang mau ngomong-ngomong tok. Bisa nglakoni. Iya, gitu. Jadi kita bisa menjadi contoh buat guru kita juga ya, disiplin yang paling utama. Disiplin gitu, itu adalah Mbak. paling utama. Jadi untuk guru-guru PAUD semuanya kami harapkan juga harus semakin lebih kreatif. Karena apa? Anak usia dini itu kalau monoton diajak pembelajaran yang hanya itu saja, itu kayaknya jenuh.
Jadi guru PAUD itu luar biasa sekali, Iya. Mbak. Luar biasa sekali, harus Kesabarannya kreatif, keren. sabar, Iya, kreatif, kreatif. kreativitas tingkat tinggi, sabarnya tingkat tinggi, betul. Iya. Baik Mbak Yuli dan juga Mas Altri, di sini mumpung kita lagi bersama ngobrol di sini dan kita juga dalam penghujung bulan Ramadan, Iya. momen-momen Idul Fitri ini auranya sudah tercium ya di jalan-jalan juga kayaknya Iya, sudah mulai betul. ada aura gimana gitu, takbir sudah kayaknya menyepil-nyepil Iya. mau muncul gitu ya. muncul. Di sini bisa kita manfaatkan, mungkin tidak bisa bertemu langsung, monggo mungkin bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Jepara, terutama juga kepada para wali murid, kepada rekan-rekan guru yang ada di PAUD Terpadu Bintang. Monggo manfaatkan kesempatan ini untuk saling memaafkan, mengucapkan minal aizin wal faizin. Mas Altri dulu. Oke, khususnya untuk teman-teman semua dari PAUD Terpadu Bintang, kemudian orang tua siswa PAUD Terpadu Bintang, tak terkecuali juga masyarakat Kabupaten Jepara pada umumnya. Kami dari manajemen PAUD Terpadu Bintang yang luar biasa di kesempatan hari ini, di hari yang penuh barokah, di bulan yang penuh rahmah ini, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima Gitu. kasih Mas Altri dan juga Mbak Yuli. Mungkin ada yang disampaikan Mbak? Sudah cukup. itu aja, Cukup ya. Sukses terus ya untuk Mas Terima Altri, Mbak kasih. Yuli. Amin amin. Menjadilah keluarga yang selalu berkah, selalu Amin, rukun, amin. keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Oke, Amin. terima kasih Amin. juga Mbak Terima Dinda kasih. kesempatannya, Terima kasih sehat-sehat kesempatannya. selalu. Amin. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Iya. Jangan 6 tahun lagi ya. Oh, jangan. Tapi tak terasa juga 6 tahun ternyata deket gitu ya sebentar rasanya. Mudah-mudahan nggak sampai 6 tahun. Semoga nanti habis lebaran bisa ketemu. Insya Allah. Bismillah ya Mas Bismillah, ya. Mbak nggih. Yuli terima Bismillah, kasih. nggih. Semoga berkah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.